Selamat pagi semuanya. Jemaat Tuhan baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti melalui online di rumah masing-masing, baik di Jakarta, di Melbourne, di manapun juga saudara berada. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita untuk kita semua. Saudara, barusan saya menerima sebuah hot news, breaking news. Dikatakan Gubernur DKI Anies Baswedan mundur. Barusan Gubernur DKI akhirnya memutuskan untuk mundur per hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Anies Baswedan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI masuk kantor tanpa jadwal pada pagi hari ini dan akhirnya bersedia mundur setelah mempertimbangkan situasi kondisi belakangan ini di DKI. Keputusan itu diambil setelah dipikirkan secara matang saat Anies mengikuti saran seorang bawahannya demi kenyamanan bersama. Keputusan itu dilakukan ketika Anies tiba di kantornya pagi hari ini. Lantas siapakah orang yang menyuruh Anies mundur? Ternyata orang tersebut adalah juru parkir di kantornya. Ketika mobil Gubernur DKI mau parkir, juru parkir berkata, mundur, mundur, mundur Pak. Dan Anies pun berkata, oke. Semua udah tegang. Nah saudara, kita masih dalam seri Truth and Lies, dan kita mendengar begitu banyak hoax, lies yang tersebar akhir-akhir ini. Kita perlu terus belajar tentang truth and lies ini supaya kita tahu mana truth, mana lies. Dunia penuh dengan fake news, yang meminjam istilah Donald Trump, yang sering membuat kita tidak tahu lagi mana yang real, mana yang fake. Donald Trump sendiri klaim dia positif COVID-19 minggu yang lalu dan dia sembuh dalam 3-4 hari. Wow. Sementara di dunia ini lebih dari 37 orang terjangkit atau terkena virus ini. Dan 8 juta lebih masih sakit. Dengan 80 ribuan yang dalam keadaan parah atau kritis. Dan sampai saat ini hampir 1,1 juta orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Di US sendiri hampir 8 juta yang kena dan hampir 220 ribu orang mati. Kita bingung. Jadi sebenarnya COVID-19 ini real atau fake? Virus ini real atau fake? Bahkan mungkin kita perlu bertanya, Donald Trump itu real atau fake? Mana truth, mana lies. Itu sebabnya kita perlu betul-betul mengenal truth itu. Otherwise kita akan menjadi bingung, otherwise kita akan terombang-ambing. Tapi kalau kita kenal truth, kita nggak akan terombang-ambing. Nah saudara, setelah minggu lalu kita belajar truth and lies about Holy Communion atau Truth and Lies of Holy Communion. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar yang simple lagi, yang sederhana, yaitu Truth and Lies about Prayer. Truth and Lies of Prayer. Prayer atau doa itu adalah satu hal yang sangat basic tetapi sangat penting buat kita semua sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus.
Kalau firman Tuhan itu digambarkan sebagai makanan rohani kita, doa itu digambarkan sebagai nafas rohani kita. Dua-duanya kita butuhkan, dua-duanya dibutuhkan oleh hidup rohani kita. Dan dua-duanya itu kita perlukan untuk membuat pertumbuhan roh atau membuat pertumbuhan iman kita. Bahkan kalau mau dikatakan nafas itu lebih penting dari makan. Betul? Ya. Jadi saya nggak katakan kurang penting, tapi nafas itu atau doa itu ya tentu lebih penting karena seperti nafas. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang doa supaya kita jangan sampai salah berdoa ya. Seperti yang terjadi pada Poltak, saudara. Poltak satu hari dia melihat keadaan dunia ini, dia pun ingin apa yang dialami oleh orang-orang, dia ingin sekali untuk alami. Dia pun berdoa. Poltak berdoa demikian, ya Tuhan, jadikan aku orang yang cuma kipas-kipas saja, uang mendatangi aku. Singkat cerita, simsalabim, langsung Poltak pun menjadi penjual sate. Kipas-kipas uang datang. Tidak puas dengan itu, Poltak berdoa lagi. Ya Tuhan, jadikan aku orang yang hanya dengan duduk goyang-goyang kaki bisa dapat rezeki. Tuhan pun menjawab doa Poltak ini dan seling, dia pun menjadi seorang penjahit, saudara, yang goyang-goyang kaki dan dapat uang. Masih kurang puas, dia berdoa lagi. Ya Tuhan, jadikan aku orang yang hanya duduk diam dan uang mendatangi aku. Sudah kesel kan tadi kipas-kipas jadi tukang sate, goyang kaki dia jadi penjahit. Sekarang dia mau diam saja dan uang datang kepada dia. Dan saudara tahu, seling, dia pun menjadi penjaga toilet umum di terminal. Duduk saja uang datang. Poltak geleng kepala dan dia berdoa lagi. Tuhan, mohon sekarang jadikan aku orang yang berwibawa, yang bisa mengatur memerintah orang kaya dan mengatur mereka dengan leluasa dan dapat uang. Dalam sekejap Poltak pun menjadi tukang parkir. Punya kuasa kan, bisa merentah orang. Dan saudara, kemudian Poltak berkata, sudah ada Tuhan, jadikan aku seorang yang punya banyak pengikut. Kemanapun hambamu ini melangkah, pengikutku selalu mentaatiku. Dan dalam sekejap Poltak pun menjadi pengangon bebek. Tahu pengangon bebek yang piara bebek gitu loh ya, yang jagain bebek. Bebek itu ya taat mengikuti dia. Saking kesalnya akhirnya Poltak berdoa, ya Tuhan tolonglah terakhir ini, jadikan hambamu ini seorang yang senantiasa dikelilingi oleh para wanita. Tuhan kabulkan, seling dalam sekejap Poltak pun menjadi tukang sayur keliling. Wanita mengelilingi dia. Saudara, kita mau melihat doa, sebab doa itu sangat penting sekali buat kita dan jangan sampai kita salah berdoa. Saya mau ngajak kita untuk melihat sebuah ayat yang singkat dan sangat singkat sekali, yaitu dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang sangat singkat yang hanya 2 kata di dalam bahasa Indonesia, tetaplah berdoa. Ya. Memang di dalam bahasa Inggrisnya saya kutip dari 2 terjemahan, yang pertama dari King James yaitu pray without ceasing, dan yang kedua dari The Living Bible, always keep on praying.
Nah saudara, dalam bahasa Indonesia hanya 2 kata. Ini adalah ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat disukai untuk jadi ayat hafalan. Ya, pendek cuma 2 kata. Tetaplah berdoa. Gampang gitu loh. Ya kan kalau Yohanes 3:16, Matius 28 ayat 19 itu panjang-panjang. 1 Tesalonika 5:17 gampang, tetaplah berdoa. Nah saudara, sebelum kita belajar dari ayat yang singkat nih, yang hanya 2 kata ini, saya mau mengajak kita melihat terlebih dahulu apa itu doa. Doa adalah sebuah topik yang paling banyak disalah mengerti oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Kenapa? Karena kita lebih sering dan kita lebih banyak mendengar tentang doa dengan penekanan yang sangat one-sided, dengan penekanan yang hanya satu pihak. Kita sering sekali mendengar atau melihat seperti demikian ini. Ya. A day without prayer is a day without blessing. Saya nggak katakan salah. Okay? Tapi ini yang kita dengar, ini yang kita dijujelin terus. Ya. A day without prayer is a day without blessing. Kemudian kita mendengar lagi, God hears and answers prayers. Enggak salah, Tuhan jelas mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tapi kalau ini yang kita dengarkan tiap hari ini jadi enggak balance, saudara. Lagi, when you feel like worrying, try praying instead. Ya, bagus ya kan quote-nya gitu ya kan. When you feel like worrying, try praying instead. Jadi membuat kita ini melihat doa ya penggantinya worry. Lagi, prayer the key to all the treasures of this life and the hereafter. Doa itu ya kunci untuk mendapatkan treasure, harta karun. Lagi, satu lagi, God does nothing but in answer to prayer. Nah saudara, ini hal-hal tentang doa yang setiap hari kita dengar. Nah, yang sangat sering kita dengar, yang kalau dengar khotbah pun ya seperti demikian kira-kira. Nah saudara, ini yang kita selalu dijeli. Ya. Next one. If life gets too hard to stand, kneel. Ya kan? Ini juga quote yang bagus sekali. Kneel itu artinya berdoa. Ya. Kneel itu artinya kita sujud, berlutut, berdoa. Nah saudara, membaca dan mendengar hal-hal seperti demikian ini membuat kita punya gambaran yang keliru tentang doa itu. Doa itu hanya kalau ada perlunya. Ya. Doa itu buat meminta sesuatu. Belum lagi kalau kita membaca di buku, di renungan harian tentang topik-topik doa, ya kertas-kertas gitu, topik doa, ya atau ya doa-doa bagaimana gitu loh ya. Prayer for healing, ya prayer for strength, prayer for protection, prayer for blessing, prayer in need, prayer in crisis, prayer in despair. Semua data kita diberikan, semuanya ke arah yang sama. Doa itu adalah sebuah permohonan, doa itu adalah sebuah permintaan dan sangat cocok untuk keadaan krisis. Kalau nggak ada keperluan, kalau nggak ada krisis, kalau hidup tuh nggak berat, kalau masih sanggup, kalau masih oke, ya nggak apa-apa. Karena doa itu ya kalau untuk yang udah berat. Kalau mau minta sesuatu, kalau kritis keadaan. Saudara, saya tidak mengatakan kita tidak boleh meminta kepada Tuhan. Kita
justru memang perlu menyatakan. Seperti Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 6. Nyatakanlah segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak salah untuk meminta kepada Tuhan di dalam doa. Tapi kalau itu ya yang hanya ada di dalam pikiran kita, itu yang ada di dalam mind kita, dan mindset kita tentang doa itu adalah minta dan minta dan minta, dan hanya dipakai kalau dalam krisis, saudara, itu keliru. That's only one side of prayer. And that is half truth. Dan half truth itu cukup berbahaya, right? Ya kan? Bahkan lebih baik outright lies, ya kan orang bilang. Ya, karena outright lies itu kita tahu itu salah. Tapi half truth itu kelihatannya benar. Kelihatannya benar toh. If life is too hard to stand, kneel. Seems right. It's right, but just one side, hanya half the truth. Nah, saudara, itu sebabnya hari ini saya mengajak kita untuk melihat yang benar tentang doa, untuk belajar yang benar tentang doa, untuk belajar kebenaran doa ini. Dan kita akan mulai dengan melihat what prayer is and what prayer is not. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat hal-hal ini atau poin-poin ini dengan referensi doa Bapa kami yang tercatat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Jadi saudara mungkin bisa buka Alkitab saudara di Matius 6 9 sampai 13 ini. Okay? So, what prayer is and what prayer is not. Yang pertama, prayer is not empty words hurled at the sky. It addresses to someone. Ini kesalahan, kekeliruan yang pertama. Kita sering berpikir doa itu adalah empty words yang kita sampaikan, yang kita hurl ya at the sky ya. Kita sering berdoa entah kepada siapa. Ya ke langit lah gitu loh. Ya. Ke yang di atas sana gitu loh. Ya. Dan kata-kata kita itu akhirnya menjadi kosong. Kata-kata kita itu menjadi tidak berarti. Empty words. Karena kita tidak tahu dengan jelas ditujukan kepada siapa. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita naikkan itu adalah kata-kata kosong. Tapi doa itu bukan kata-kata kosong ke langit, bukan kata-kata kosong ke whoever up there, ya, siapa saja yang ada di atas sana, ya, atau whoever hear this, bukan. Ya. Doa itu bukan kata-kata kosong ke tanpa yang kita ketahui. Nah saudara, kita lihat di dalam doa Bapa kami, sebuah doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah Yesus berkata kalau kita mau berdoa atau doa Bapa kami itu dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah saudara, kita lihat bahwa ada yang kita address di dalam doa. Ada yang kita sapa. Bukan sembarangan. Ya, bukan to nothing. Tapi ada yang kita sapa, dan yang kita sapa ini bukan sembarang orang. Yang kita sapa ini adalah Bapa di surga. Terlalu sering kita ini berdoa tanpa kita tahu kepada siapa. Dalam arti kita tidak perhatikan kepada siapa. Sehingga kata-kata kita ini menjadi kosong. Kata-kata yang kita ucapkan itu hampa. Dan tidak serius. Kita tidak mengharapkan respon. Sebab buat kita ya asal sekedar doa lah. Gitu, ya kan? Asal sekedar ngomong gitu.
Nah saudara, itu sebabnya banyak orang berkata, kita sering mendengar. Ada yang bersaksi, gua nggak nyangka lu Tuhan mau jawab. Ya kan? Surprise gua nggak gitu serius sih waktu doa. Tapi Tuhan jawab juga. Kita sering sekali mendengar kesaksian seperti demikian. Why? Because kita doa, kita nggak tahu kepada siapa, kita nggak serius. Saudara, please don't pray if you don't mean it. Jangan berdoa kalau tidak bermaksud. Jangan berdoa kalau tidak serius. Doa dengan kata-kata yang tidak berarti, cuma sekedar cuap. Don't do that. Jangan buat itu. Jangan buat doa itu seperti main lotre, seperti main loto. Saudara tahu main loto? Sini siapa yang main loto? Ada yang mau angkat tangan. Kalau saya balik belakang semua keluarin kartu loto. Nah, saudara, kita sering buat doa itu seperti main loto, seperti main lotre, cuma tebak-tebakan, mujur-mujuran, ya kan? Iseng aja. Itu yang kita lakukan. Ya, mujur, ya kena gitu loh. Kita nggak tahu, kita nggak serius. Nah saudara, dengan mengetahui bahwa doa itu ditujukan kepada Bapa Surgawi, kata-kata kita di dalam doa akan jadi berarti, akan jadi lebih berarti, dan doa kita ini akan menjadi berbobot. Dan kita punya assurance, kita punya jaminan bahwa doa kita itu didengar. Bahwa doa kita itu akan dijawab. Bahwa doa kita itu pasti direspon. Sebab kita tujukan kepada Bapa. Bapa yang di surga. So saudara, prayer is not empty words hurled at the sky. It addresses to the heavenly Father. Yang kedua, prayer is not telling God what to do. It is asking Him what He wants us to do. Doa itu bukan memberitahu Tuhan apa yang harus Dia lakukan. Tapi itu yang sering kita lakukan. Kita berdoa, ya Tuhan, matikanlah semua virus corona ini. Ya kan? Tuhan, bersihkan dunia ini dari COVID-19. Kita perintah Tuhan. Kita beritahu Tuhan apa yang Dia harus lakukan. Tuhan, berkati usahaku. Bawa banyak customer datang ke tokoku pada hari ini. Kita perintahin Tuhan. Ya kan? Kita tell God what He has to do. Kita berkata, Tuhan sertai aku dalam interview besok. It's always God has to do apa yang kita perintahkan. Student berkata, Tuhan besok ada ujian. You know what to do lah. Kita buat seperti demikian. Ya. Cerita soal ujian, soal sekolah. Satu hari ayahnya Poltak melihat Poltak berdoa dengan serius. Serius. Dengan sungguh-sungguh. Kemudian ayahnya itu dengar. Poltak itu berkata, Tokyo. Sampai cukup lama. Akhirnya selesai berdoa, ayahnya pun berkata kepada Poltak, bagus sekali ya kamu tadi berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Iya ayah. Kemudian ayahnya bertanya, tapi kenapa kamu katakan Tokyo? Iya ayah, tadi ujian ada pertanyaan, sebutkan ibu kota Vietnam, dan saya jawab Tokyo. Kita suruh Tuhan, kita tell God what to do.
kita sudah terlalu biasa memberikan perintah. Ya. Kita ini udah terbiasa. Bahkan sejak kecil ini sebelum bisa ngomong kita sudah beri perintah. Ya. Bayi yang belum bisa ngomong aja udah kasih perintah. Kalau dia lapar, apa? Oe, 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 ya kan? Kasih gua makan gitu loh, ya kan? Popok basah, oe, oe, oe. Ganti popok gua gitu loh. Oke? Kita kasih perintah, belum bisa ngomong, Saudara. Kita udah kasih perintah, sampai besar juga jadi terbiasa berikan perintah. Ya. Diambilin minum, gitu loh, ya. Bahkan sampai di Brisbane juga gitu. Tom, bikinin kopi. Udah terbiasa kita memerintah demikian. Dan menjadi orang Kristen kita bawa terus kebiasaan kita ini. Dan gak kepalang tanggung kali ini Yesus diperintah. Tuhan pun kita perintah. Padahal He is Lord. Lord itu artinya Tuhan. Atau simple terjemahan itu artinya Tuan. Tuan itu artinya bos, bahasa sehari-hari kita. Artinya dia yang memerintah. Nah, Saudara, kembali ke doa Bapa kami. Setelah kita berkata, Bapa kami yang di surga, kita address dia, kita katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, Yesus mengajar berdoa. Bukan memberikan perintah kepada dia. Bukan memberikan perintah kepada Tuhan. Sebab He is Lord. Dia adalah Tuhan. He is the boss. Saudara pernah dengar bawahan yang memberi perintah kepada atasan kecuali tukang parkir? Tidak pernah. Dalam arti kalau sampai itu terjadi, you know what happened. You don't have to come again tomorrow and forever. Gak ada bawahan yang memberikan perintah kepada bos. Justru kita tanya kepada bos, bos apa yang mesti gua kerjain, ya kan? Itu yang kita lakukan kepada bos, kepada Tuhan kita. Apa yang bos mau gua lakukan, apa yang bos mau gua kerjain hari ini. Nah, Saudara, kita nggak bisa berkata pada bos, bos, gue mau bikin ini nih, bantuin gue ya. Saudara akan langsung dipecat, suruh pulang dan nggak usah balik lagi. Tapi itu yang sering kita lakukan terhadap Tuhan melalui doa. Dia Tuhan, Lord, Tuhan, bos kita, tapi kita perintah-perintah, do this, do that. Untung Tuhan itu baik dan sangat baik, gak seperti bos-bos yang ada. Kalau seperti bos-bos habis kita, ya kan? Kalau bos yang ada kita kasih perintah gitu, kita dipecat, ya kita kehilangan pekerjaan. Ya. Tapi kalau Tuhan pecat kita, ini mungkin habis gitu. Ya. Bukan cuma kehilangan kerjaan, tapi juga nyawa. Nah, Saudara, doa itu is not telling God what to do. Prayer is asking Him what He wants us to do. Thy kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. That's what we have to say in our prayer. Prayer is not telling God what to do. Prayer is asking Him what He wants us to do. Next, yang ketiga.
Prayer is not announcing your wish list. It is a conversation. Nah saudara, doa itu bukan menyebutkan, bukan menyampaikan daftar keinginan kita yang panjang berlembar-lembar. Kita punya wish list, kita punya seperti shopping list ya, yang panjang berlembar-lembar. Nah doa itu bukan menyebutkan, bukan menyampaikan daftar keinginan atau wish list kita yang panjang itu. Kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami, ya kembali ke doa Bapa kami, saudara, setelah kita katakan pada Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kemudian Tuhan Yesus ajar kita berdoa demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, kita lihat di dalam doa Bapa kami ini ada 4 permintaan. Berikanlah, ampuni kami, jangan membawa kami, dan lepaskan kami. Ada 4 permintaan. Kelihatannya banyak. Tapi saudara, dari 4 permintaan ini cuma 1 permintaan untuk jasmani. Cuma 1 permintaan untuk fisik kita, untuk hal materi. Itu pun kebutuhan primer dan secukupnya. Nah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Bukan harta yang banyak dan secukupnya, cukup untuk hari ini. Only one, hanya 1 permintaan untuk jasmani, untuk fisik kita. Kalau kita punya 10-20 permintaan jasmani. Perlu 10-20 permintaan fisik atau materi. Minta pengampunan jarang. Sebab kita pikir sekali minta ampun cukuplah, Tuhan ampuni. Berdoa tentang percobaan, saudara, enggak lakukan. Pencobaan enggak masalah. Yang jahat enggak peduli. Yang kita pikirkan tuh hanya yang jasmani, hanya yang fisik, hanya yang materi. Doa kita ini penuh dengan wish list jasmani, penuh dengan wish list materi. Padahal Yesus ajar kita cuma 1 kebutuhan jasmani, dan itu yang sangat basic, yaitu makanan, dan kita minta pun secukupnya buat hari ini. Bukan berikanlah kami harta yang menumpuk buat 7 turunan. Tapi itu yang sering kita lakukan, toh. Itu yang kita naikkan, wish list kita. Punya panjang sampai 7 turunan. Saudara, doa bukan memberikan kepada Tuhan wish list kita. Apalagi hal-hal jasmani, apalagi hal-hal mati. Doa itu adalah sebuah percakapan, sebuah conversation untuk saling mengenal, ya kan? Conversation itu, ngobrol itu tujuannya untuk saling mengenal. Memang Tuhan jelas sudah mengenal kita, Dia yang menciptakan kita. Jadi pada prinsipnya memang doa itu untuk kita mengenal Dia. It is a conversation. Yang Paulus katakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Bagaimana caranya kita mengenal Dia? Jelas sekali. Kita mengenal Dia melalui firman-Nya dan doa dalam bentuk conversation. Ngobrol, ngomong, muji, dan mendengar. Bukan dengan announcing wish list kita. Paulus, Petrus, dan murid-murid lainnya, saudara lihat di dalam Alkitab, mereka tidak pernah berdoa untuk dilepaskan dari penjara. Tetapi mereka minta kekuatan dan keberanian untuk beritakan Injil di dalam penjara. Bukan mereka nggak perlu keluar dari penjara. Kita melihat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari penjara, ya kan? Petrus, Paulus, Silas, Tuhan bawa keluar dari penjara. Tapi mereka nggak berdoa demikian.
Bukan tidak boleh minta. Tapi kalau kita cuma announcing wish list kita yang panjang, kita hanya akan kenal Tuhan sebagai Santa Claus. Ya kan? Yang bagi-bagi kado kalau kita nggak nakal. Kalau kita nakal, kita akan didatengin oleh soccer pin, ya kan, yang bawa sapu gigi itu. Itu gambaran yang ada pada kita tentang Tuhan. He's just like a Santa Claus. What you want, what you wish, write it down, give it to him. And don't be naughty, and he will give it to you. Itu yang gambaran yang ada yang kita kenal dengan tentang Tuhan. But that's not correct. Prayer is not announcing your wish list. It is a conversation to get to know him. Datanglah pada dia dalam doa, bukan hanya untuk minta-minta. Datanglah pada dia dalam doa, bukan cuma untuk minta-minta, tapi untuk bercakap-cakap, untuk ngobrol-ngobrol dengan dia. Tapi saudara akan sering bilang, aduh gua gak tahu nih gimana ngobrol gitu loh. Gimana ngobrol sama Tuhan. Susah nih kata-kata untuk doa. Tapi saudara, kata-kata buat ngobrol sama temennya, apalagi buat ngegosip, lancar banget. Cuman kalau ngobrol sama Tuhan kehilangan kata-kata, aneh kan? Aneh. Tapi ya itu yang terjadi. Nah kita perlu belajar untuk ngobrol dengan Tuhan. Tidak perlu kata-kata yang spesial, tidak perlu kata-kata yang muluk-muluk, yang sophisticated. Just your usual word. Dan kalau saudara sertai doa saudara dengan banyak membaca firman Tuhan, kata-kata saudara nantinya akan atau juga sesuai dengan firman Tuhan. Saudara akan berdoa sesuai dengan firman-Nya. And you will know him. Saat kita ngobrol dengan dia. Tapi saudara memang dalam doa jangan saudara terus yang ngomong. Take time to listen. That's how conversation should be, right? So, prayer is not announcing your wish list, it is a conversation. Yang berikutnya, yang keempat. Prayer is not a mantra. It is an expression of love. It is an intimate means of communication between two lovers. Doa itu bukan mantra yang kita ucapkan terus-menerus supaya terjadi, ya, seperti simsalabim, ya, atau abrakadabra. Gitu, ya. Kita sering treat doa itu seperti demikian. Ya, jadi kalau ada apa-apa, simsalabim, abrakadabra, jadi. Gitu, ya. Kalau dengar ada yang berkata atau bersaksi, ya, depan sini, dia diberkati. Sering secara langsung, secara otomatis kita respon dengan amin, ya kan? Just like a mantra gitu loh. Ya. Kalau dengar yang jelek ya atau dengar berita jelek ya kita katakan amin 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 amin. Ya, kalau yang bagus amin gitu loh. Jadi amin 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 gitu. Seperti mantra doa itu. Hanya kita ucapkan terus-menerus, kita ucapkan berulang-ulang dengan formula tertentu. Karena kita pikir dengan begitu, doa kita itu akan didengar, doa kita itu akan dijawab, bahwa kita akan dapatkan apa yang kita minta. Sebab doa itu ya seperti mantra. Tapi saudara, doa itu bukan seperti demikian. Kita sudah lihat
Doa itu bukan buat minta-minta, ya kan? Tapi satu conversation untuk kita mengenal dia lebih dan lebih lagi. Sebuah percakapan supaya kita mengenal dia lebih dan lebih lagi. Dan saudara, kita mau tingkatkan conversation kita bukan hanya sebagai sebuah formalitas, sebagai ngobrol-ngobrol biasa, tapi kita ingin tingkatkan conversation kita menjadi intimate conversation, menjadi expression of love. Nah saudara, kita kembali ke doa Bapa kami. Setelah kita naikkan permohonan kita, Yesus mengajar kita demikian. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara perlu bayangkan kalimat terakhir ini seperti percakapan Romeo dan Juliet. If you can imagine it like that, saudara akan mengerti. Yesus mengajar kita, prayer is an expression of love. Kita puji dia, kita angkat dia, kita rayu dia. Bukan dengan rayuan gombal seperti Poltak yang berkata kepada pacarnya, yang jangan duduk dekat pohon. Pacarnya pun bertanya, lo memangnya kenapa? Otak pun berkata, takut dikerubungin semut, soalnya kamu manis. Atau Poltak yang lain berkata, yang ayahmu itu astronot ya? Pacarnya pun, bukan. Oh kalau gitu kakekmu astronot. Enggak juga. Terus siapa yang astronot? Enggak ada kok. Memangnya kenapa? Ya habis ada berjuta-juta bintang di matamu. Ini bukan rayuan gombal. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. That's what he is. Ini bukan rayuan gombal, tapi kita perlu angkat dia, kita perlu puji dia, kita perlu rayu dia. It's an intimate conversation, it's an expression of love kita. So prayer is not a mantra, it is an expression of love. Kita perlu puji dia, kita perlu agungkan dia, kita perlu naikkan rayuan kita buat ini. Ya. Yang terakhir, yang kelima, prayer is not a spare wheel, it is a steering wheel. Ya. Kita pernah mendengar kutipan dari Corrie ten Boom, ya, seorang yang banyak menolong orang-orang Yahudi waktu zaman Perang Dunia Kedua. Ya, Corrie ten Boom berkata demikian, is prayer your steering wheel or your spare tire? Saudara, ban serep itu baru akan dipakai, baru akan dikeluarkan kalau ada ban yang kena paku atau kalau ada ban yang kempes. Benar? Kalau enggak, dia akan ada di bawah bagasi terus, ya, di boot, saudara. Dia akan ada di sana terus. Yang saudara, jangan buat doa itu seperti ban serep yang di bagasi terus, yang disimpan, didiemin sampai kadang kita lupa ada ban serep. Kita sering treat doa sebagai atau seperti ban serep, atau kita sering treat doa seperti demikian. In case of emergency, break glass.
In case of emergency, kita jadikan doa itu hanya ban serep, hanya dipakai kalau emergency, hanya dipakai kalau ada masalah, hanya dipakai kalau ada perlu. Sebab kita melihat doa itu sebuah alat permintaan. Sebab kita menganggap doa itu untuk minta sesuatu, minta makanan, minta pakaian, minta berkat, minta jalan keluar, minta solusi, minta pertolongan, minta. Itu sebabnya kalau nggak ada permintaan, nggak ada keperluan, kita nggak berdoa. But prayer is not a spare wheel. Dia bukanlah ban serep yang baru kita pakai, baru kita keluarkan kalau ada emergency, kalau diperlukan. Doa itu bukan untuk minta-minta, doa itu bukan spare wheel. Doa itu adalah steering wheel. Semua di sini mengerti steering wheel? Kalau yang nyetir harus mengerti steering wheel. Apa fungsi steering wheel ini? Apa gunanya steering wheel? Dia yang mengarahkan jalannya mobil kita, ya kan? Kalau saudara ke kiri, dia harus ke kiri, right? Nggak boleh ke kanan gitu loh. Itu namanya mobil rusak kalau kayak gitu, ya kan? Kalau saudara ke kanan, ya dia harus ke kanan. Saudara diam begini, dia akan lurus. Dia harus lurus. Kalau sampai dia bengkok, itu saudara harus wheel alignment, ya kan? Dibilang begitu. Karena ada yang nggak beres. Nah, steering wheel itu sangat penting sekali di dalam sebuah mobil. Dia yang mengontrol kemana mobil itu berjalan. Doa itu harus menjadi steering wheel kita, yang menentukan arah jalan kita, yang menentukan arah hidup kita. Jangan kita berdoa pada pagi hari minta penyertaan Tuhan, kita minta berkatnya Dia, dan kita jalan, kita hidup sesuka kita. That's not prayer. Keliru. Pagi berdoa, kita tanya Tuhan, kemana arah kita? Prayer is the steering wheel. Prayer is not a spare wheel. Nah, saudara, jangan cuma pakai doa kalau emergency, tapi pakailah untuk mengarahkan hidup kita. Kita kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat yang sangat singkat, hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Nah, saudara, saya ingin kita melihat 2 kata ini yang sangat simpel sekali. Kata yang pertama itu, yang kata kedua, berdoa. Nah, saudara, Alkitab katakan tetaplah berdoa. Ya. Pray, not say a prayer. Bukan mengucapkan doa atau membaca doa. Alkitab katakan tetaplah berdoa, bukan tetaplah membaca doa. Saudara, ada perbedaan yang sangat jauh antara membaca doa dan berdoa. Berdoa itu adalah dari hati, sedangkan membaca doa itu dari teks, baik dari kertas maupun luar kepala. Alkitab tidak katakan kita membaca doa atau mengucapkan doa, say a prayer, but pray. Nah, saudara, terlalu sering kita ini cuma membaca doa. Kita perlu lebih banyak lagi berdoa, bukan membaca doa. Sesuatu yang menjadi pattern yang ada yang sudah dihafal di luar kepala atau yang kita baca dari. Ingat ini, there is a difference, ada perbedaan antara berdoa dan membaca doa. Dan 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Bukan membaca doa. Yang kedua, ya, kata tetaplah ini, saudara, kata tetaplah ini
bukan artinya bukan doa yang panjang-panjang. Bukan doa yang berkepanjangan, bukan doa yang bertele-tele. Jadi, tetap terus berdoa gitu. Bukan, Saudara, bukan doa yang panjang. Yesus bahkan marah dengan doa yang seperti itu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 katakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bukan, Saudara. Bukan praying without ceasing ya atau keep on praying, itu berdoa yang panjang dengan kata yang bertele-tele dengan kata yang banyak. Yesus katakan no, it's not like that. Kemudian bahkan Yesus katakan di dalam Matius 23 ayat ke-14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, prayer without ceasing itu atau always keep on praying, tetaplah berdoa, itu bukan doa yang panjang, bukan doa yang berkepanjangan, bukan doa yang bertele-tele. Berdoa itu tadi saya sudah katakan, just use your usual word. Dan gak perlu bertele-tele, gak perlu dipanjang-panjangin. Kalau memang doa sudah panjang gak apa-apa, tapi jangan dipanjang-panjangin. Baru 2 menit. Mesti 5 menit berdoa kan, terus dipanjang-panjangin. It's not like that. Tetaplah berdoa itu artinya satu adalah regularly. Kita perlu set a time to pray. Harus ada waktu untuk berdoa. Jangan cuma berdoa kalau lagi mau. Jangan cuma berdoa kalau lagi perlu. Jangan cuma berdoa kalau lagi ada waktu. Kita sering begitu kan? Wah, lagi sibuk ya. Nantilah. Kita hanya berdoa kalau lagi ada waktu. By the way, bicara soal ada waktu. Saudara pernah dengar enggak? Atau saudara pernah lakukan tidak? Di mana saudara mendengar dari teman atau saudara lakukan pada teman saudara, gua lagi nganggur nih. Lagi ada waktu. Doa yuk. Pernah alami itu? Yang ada apa yang kita dengar? Ada temannya telepon, gue lagi nganggur nih, lagi ada waktu. Apa? Ke mall yuk. Shopping yuk, nonton yuk, ngopi yuk, masak-masak yuk. Saya nggak katakan itu salah. Tapi kita do anything, everything, but pray. Bukan semua yang lain itu nggak boleh, tapi saya mau challenge kita. Saya mau challenge saudara to change our life, to change our mind, to change our paradigm, to change our attitude, and look beyond what your eyes can see. Lihat apa yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu adalah yang saudara, kita heran, kita wonder, kenapa teman-teman susah diajak ke gereja? Kenapa teman-teman susah untuk terima Yesus? Kenapa teman-teman susah untuk bertobat? Saudara, it's actually no wonder. Sebenarnya nggak aneh, nggak heran. Sebab kita sendiri lebih tertarik, kita sendiri lebih suka mengajak mereka, kita sendiri lebih suka spend time ke mall, shopping, jalan-jalan, makan-makan, dan lain-lain daripada hal-hal yang rohani. Baca Alkitab, belajar firman Tuhan, berdoa. Kita sendiri enggak gitu suka. It's no wonder kalau teman-teman kita pun nggak mau diajak ke gereja.
nggak mau disuruh terima Tuhan Yesus. Saudara, itu change your mind. Lihat apa yang tidak kelihatan. Ada waktu, telepon teman saudara. Kita baca Alkitab ya. Kita berdoa. Nah saudara, tetaplah berdoa. Itu artinya kita regularly berdoa. Dan kita perlu set time. Tetaplah berdoa juga berbicara tentang konsisten atau consistently pray. Maksudnya consistently ini artinya kita ini terus, ya, kita ini persistent, not giving up. Itu maksudnya tetaplah berdoa. Meskipun rasanya nggak kepengen berdoa, saudara, kita perlu tetap berdoa. George Muller, seorang hamba Tuhan dan kelahiran Jerman, ya, Prusia, dan yang mendirikan rumah yatim piatu di Bristol di Inggris, dan selama hidupnya dia take care lebih dari 10.000 anak-anak yatim piatu. Saudara, George Muller tidak pernah minta donasi dari siapapun juga, dia hanya mengandalkan Tuhan yang saja. Dia berkata demikian tentang doa. It's a common temptation of Satan to make us give up the reading of the word and prayer when our enjoyment is gone, as if it were of no use to read the scriptures, and when we do not enjoy them, and as if it were no use to pray when we have no spirit of prayer. Iblis itu senang, suka sekali mencobai kita dengan feeling kita ini. Waktu kita merasa, males lah baca Alkitab, kayaknya nggak dapat apa-apa, nah kita nggak baca. Males lah berdoa, nggak ada keperluan, kita nggak berdoa. Nah saudara, kita harus consistently pray. Kita harus tetap berdoa dalam keadaan apapun juga. Bahkan dalam keadaan tidak kepingin, justru kita harus tetap berdoa. Kita harus terus berdoa. Otherwise, iblis ketawa. Nah saudara, kita melihat Tuhan Yesus juga terus-menerus berdoa. Saya hanya kutipkan beberapa ayat, Lukas 3 ayat 21, waktu Yesus dibaptis, Alkitab mencatat dia berdoa. Lukas 5 ayat 16, setelah melayani orang banyak, dia mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Lukas 6 ayat 12, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam suntuk. Lukas 9:29 dia berdoa dia berdoa di gunung dan mukanya berubah dan pakaiannya jadi berkilauan. The Mount Transfiguration. Kemudian di dalam Lukas 22 ayat 39 dan seterusnya Yesus berdoa di Bukit Zaitun atau di Taman Getsemani. Yohanes 17 satu pasal mencatat doa Yesus buat murid-muridnya. Yesus terus berdoa. So, tetaplah berdoa. Ingat, bukan mengucapkan doa, bukan membaca doa, tapi berdoa. Regularly, konsisten. Saya mau tutup pagi hari ini dengan sebuah ayat. Tepatnya setengah ayat. Yakobus 5 ayat 16 bagian yang kedua, bagian B-nya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, ayat ini bukan berbicara tentang doa yang benar. Ayat ini berbicara tentang doa orang yang benar. It's about righteous man. Saudara, doa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang jadi masalah adalah apakah kita ini benar. Dan
Ayat ini katakan doa orang yang benar dan dengan yakin didoakan akan sangat powerful, sangat dahsyat. Bukan doa yang benar. Tidak ada doa yang benar dan doa yang salah. Ada doa orang yang benar. Nah, saudara, jadikan doa sebagai alat komunikasi untuk membangun relationship dengan pencipta kita. Bukan sekedar alat untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita. Dan jadilah orang yang benar dan sungguh-sungguhlah berdoa. Mari kita berdoa.